Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan. Kita masuk pada nama Allah yang baru, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Ar-Rahmanir Rahim, ya. Dua nama yang spesial karena setiap kita baca surat Al-Quran maka selalu dibuka dengan Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tentu Allah adalah nama yang utama. Kemudian Allah disifati dengan dua nama yang indah, yaitu Ar-Rahmanir Rahim, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya. Ar-Rahmanir Rahim, ya. Sebagaimana kita jelaskan bahwasanya kedua nama ini berasal dari sifat Ar-Rahmah, ya. Jadi nama Allah ini mengandung sifat Ar-Rahmah, itu kasih sayang. Ar-Rahmah, kasih sayang. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam beberapa ayat menunjukkan tentang sifat Ar-Rahman, ya. Sifat Ar-Rahman. Jadi Allah namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim dan memiliki sifat Ar-Rahmah, ya. Kenapa kita tegaskan hal ini? Karena ahlul bid'ah seperti Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah, mereka menolak Allah punya sifat Ar-Rahmah dengan berbagai macam dalih mereka, ya. Di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Dzur rahmah, ya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun, pemilik Ar-Rahmat, pemilik kasih sayang. Jadi namanya pemilik kasih sayang atau yang punya kasih sayang. Dzu artinya yang punya, ya. Yang punya kasih sayang. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala menunjukkan Allah punya sifat Ar-Rahmah. Allah berfirman, wa rabbuka al-ghaniyyu dzur rahmah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, dan memiliki rahmat, Demikian juga Allah berfirman dalam ayat yang lain, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, sungguhnya Engkau meliputi segala sesuatu, rahmatmu meliputi segala sesuatu, ilmumu juga meliputi segala sesuatu, yaitu rahmatmu meliputi segala sesuatu. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat. Contoh lagi yang berikutnya, wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilma, ya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Meliputi segala sesuatu. Jadi para ulama sepakat bahwasanya nama Ar-Rahman, nama pertama, dan nama kedua Ar-Rahim semuanya berasal dari sifat Ar-Rahmah. Ar-Rahmah itu kasih sayang, ya. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan Allah memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim, dan sebagaimana kaidah yang sudah kita bahas, setiap nama Allah pasti mengandung apa sih? Sifat, ya. Tidak ada nama Allah tanpa mengandung sifat. Dialah Allah karena dia yang berhak mendapatkan ilahiyah, peribadatan. Dialah adalah Rabb karena dia memiliki sifat rububiyah. Dia adalah Ar-Rahman karena dia memiliki sifat rahmah. Dia adalah Al-Alim karena dia memiliki sifat ilmu. Ya. Dia Al-Khaliq karena memiliki sifat Al-Khalq, penciptaan. Dan demikianlah, tidaklah Allah memiliki nama kecuali nama tersebut mengandung sifat, ya. Adapun sebagian ahlul bidah maka mereka menolak karena mereka mengatakan tidak mungkin Allah punya sifat rahmat, karena rahmat itu berarti menunjukkan kasih sayang, dan itu adanya di
hati atau di jantung dan macam-macam sehingga mereka menolak dengan berbagai macam dasar. Ini pembahasannya tentu di kesempatan yang lain. Baik. Berikutnya ini sudah Ibu? Bapak? Sudah. Apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Boleh foto, oke, silakan. Apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ya. Ar-Rahman dan Ar-Rahim dan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Secara apa namanya wazan atau timbangannya dari Ar-Rahman dari fa'lan. Fa'lanu. Adapun Ar-Rahim dari fa'ilun. Fa'ilun ya. Secara wazan atau timbangan kata, timbangannya berbeda ya. Timbangannya berbeda. Berbeda memberi isyarat ada beda nama ya. Tentu kalau bahasa Arab memang kalau timbangan beda menunjukkan ada beda makna. Meskipun sama-sama berasal dari sifat yang sama yaitu Ar-Rahmah. Sebagian ulama memandang Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini masuk dalam kaidah jika mereka berpisah maknanya sama dengan satu dengan yang lain, jika mereka bergabung maka masing-masing punya makna tersendiri ya. Sebagian ulama berpendapat demikian ya. Dan sebagian ulama mengatakan beda antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tapi kita bahas dulu perbedaan keduanya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Baik. Ar-Rahman hanya boleh untuk nama Allah. Tidak boleh selain Allah bernama dengan Ar-Rahman. Khusus untuk Allah. Kalau Ar-Rahim, selain Allah boleh bernama Ar-Rahim. Selain Allah boleh. Seperti Allah mensifati Nabi Muhammad SAW, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi SAW disifati dengan bil mu'minina raufur rahim, ini sifat Nabi, bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu sangat sayang kepada kaum mukminin. Ini selain Allah boleh Ar-Rahim. Adapun Ar-Rahman hanya buat untuk Allah. Kita tidak boleh berkata Rasulullah Rahman sama kita, enggak boleh. Ya, kita hanya boleh bilang Rahim. Seperti kita sifati orang, oh, itu ayah orang itu Masya Allah Rahim banget, sangat sayang sama anaknya. Rahim, sangat rahmat, sangat kesayang sama orang miskin. Boleh kita mensifati manusia dengan Rahim. Meskipun ada orang yang nekat menamakan dirinya Ar-Rahman seperti Musailimah Al-Kadzdzab. Musailimah Al-Kadzdzab menamakan dirinya dengan Rahman Al-Yamamah, Rahmanul Yamamah ya. Musailimah Al-Kadzdzab, nabi palsu, menamakan dirinya Rahmanul Yamamah. Rahman Al-Yamamah. Karena dia berasal di daerah Yamamah, di daerah Najd, sehingga dia menamakan saya Rahman di bagian yang. Tapi ini tentu adalah hal yang salah ya, karena Ar-Rahman hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Adapun perbedaan tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya, selain dari sigah timbangan ya. Jadi ini disepakati perbedaan pertama, kemudian perbedaan kedua disepakati oleh para ulama bahwasanya timbangannya berbeda. Yang kedua tadi selain Allah boleh, selain adapun untuk Ar-Rahman hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama khilaf tentang perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim secara spesifik ya. Ini yang khilaf ya. Khilaf ulama. Ada beberapa pendapat, di antaranya 3 pendapat. Yang pertama,
mengatakan bahwasanya Ar-Rahman mencakup seluruh makhluk. Ini pendapat pertama. Pendapat pertama. Ar-Rahman mencakup seluruh makhluk. Adapun Ar-Rahim, Ar-Rahim khusus untuk kaum mukminin. Makanya ketika Allah Subhanahu berfirman misalnya Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Ketika Allah menyebutkan tentang sifat Ar-Rahman, Allah sebutkan nikmat-nikmat. Allah sebutkan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada seluruh makhluk. Karena rahmat Allah meliputi orang-orang kafir, orang beriman, Allah kasih semuanya ya. Allah kasih semuanya ya. Adapun untuk rahim hanya untuk orang beriman. Contohnya Allah berfirman wa kana bil mu'minina rahima ya. Wa kana bil mu'minina rahima ya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 43. Di sini Allah mengatakan dan Allah kepada orang beriman rahima. Allah tidak mengatakan rahmanan, tapi apa? Rahimah ya. Demikian juga ketika Allah sebutkan tentang kaum mukminin, tentang taubat, kata Allah, innahu bihim raufur rahim. Innahu bihim raufur rahim. Ini dalam surat At-Taubah 117. Di sini Allah juga menyebutkan dengan nama Ar-Rahim. Sungguhnya Allah itu bersama rahim kepada kaum mukminin. Adapun Ar-Rahman mencakup kaum mukminin, mencakup non-muslim, mencakup orang kafir, mencakup orang beriman, mencakup orang pendosa, semuanya semua makhluk mendapatkan rahmat Allah dan ini adalah perbedaan menurut pendapat pertama. Ini pendapat mayoritas. Pendapat mayoritas ulama. Baik. Pendapat kedua ya. Pendapat kedua, ini pendapat dipilih oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, Ibnul Qayyim, bahwasanya Ar-Rahman terkait dengan sifat zatiyah secara bahasa. Ar-Rahman menunjukkan sifat zatiyah. Maksudnya Allah itu penuh dengan kasih sayang. Maksudnya itu Allah Allah Maha Penyayang, memiliki sifat zatiyah. Zatiyah itu yang ada pada diri Allah. Memiliki sifat Maha Penyayang. Maha Penyayang. Makanya dengan wazan fa'lan. Fa'lan itu menunjukkan imtila, bahwasanya kasih sayang Allah sangat besar, sangat luas. Bahwasanya Allah memiliki sifat Maha Penyayang yang sangat luas dan sangat besar ya. Sangat luas dan besar. Jadi ketika bilang Ar-Rahman terkait dengan sifat yang ada pada zat Allah. Adapun Ar-Rahim terkait atau menunjukkan rahmat Allah kepada makhluknya, menunjukkan rahmat Allah kepada makhluknya. Jadi Ibnul Qayyim memandang ini sekedar perbedaan bahasa. Kalau Ar-Rahman ditinjau dari Allah punya sifat, kalau Ar-Rahim ditinjau dari Allah merahmati orang lain. Seperti kalau kita bilang ilmu dan mengajar. Ilmu misalnya kita bilang kalau ilmu berarti orang itu punya ilmu. Tapi kalau dia bilang mu'allim berarti mengajarkan ilmu kepada orang lain ya. Seperti Ar-Rahman maksudnya adalah Allah Maha memiliki sifat rahmat. Kemudian Ar-Rahim maksudnya rahmat itu Allah gunakan untuk merahmati makhluknya ya. Sehingga Ibnu Qayyim meninjau dari sisi bahasa. Kenapa? Karena ada juga kalimat Ar-Rahim ternyata buat orang musyrikin. Ini pendapat yang cukup karena seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala
uh, Innallaha bin nasi la raufur rahim. Contoh, Allah berfirman, Innallaha bin nasi la raufur rahim. Innallaha bin nasi la raufur rahim. Ini dalam surat Al-Hajj 65. 2265. Di sini Allah berfirman, sungguhnya Allah kepada orang sini mencakup orang kafir umum. Ternyata Allah juga rahim kepada orang nas. Nas itu beriman maupun kafir, ya. Beriman maupun kafir. Sehingga ternyata rahim bukan khusus orang beriman saja, rahim juga mencakup orang kafir. Demikian juga dalam surat Al-Isra ayat 66, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu kana bikum rahima." Innahu kana bikum rahima. Sungguhnya Allah itu sayang kepada kalian. Ini mencakup orang-orang musyrikin Arab. Bikum maksudnya orang musyrikin Arab yang mereka ketika dapat kenikmatan maka mereka lupa. Al-Isra ayat 66. Coba ibu buka lihat surat Al-Isra ayat 66 sebelumnya ya 66 dan seterusnya ya. 66 67 saya bacakan ya. Surat Al-Isra 66 sampai 67. Kata Allah, Rabbukumul ladzi yuzji lakumul fulka fil bahri litabtagu min fadlih. Tuhanmu lah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu agar kalian mencari sebagian dari karunia-Nya. Itu Allah yang bisa bikin kapal berlabuh di atas lautan, Allah yang menyediakan lautan, Allah yang meniupkan angin sehingga kapal-kapal bisa berlabuh agar kalian bisa mencari karunia-Nya. Setelah itu Allah berfirman, Innahu kana bikum rahima. Ya, sungguhnya Allah sayang kepada kalian. Kalian di sini umum manusia. Karena setelah itu Allah berbicara tentang musyrikin. Kata Allah, wa idza massakumud dhurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Namun ketika kalian tertimpa dengan bahaya di lautan, ombak besar, kalian ikhlas hanya berdoa kepada Allah semata. Falamma najjakum ilal bari a'ratum. Tapi kalau kalian sudah selamat dari ombak tersebut, kalian sudah selamat sampai ke darat, kalian syirik lagi. Wa kanal insanu kafura. Sungguhnya manusia itu suka kufur. Maka di sini bikum kepada kalian maksudnya umum. Ternyata Allah ketika menyebut tentang rahim, baik kepada mukminin, baik kepada orang kafir, rahmat Allah umum. Dari sini kita tahu lemahnya pendapat pertama yang mengatakan bahwasanya rahim hanya khusus orang beriman. Kenapa? Karena datang ayat-ayat yang menunjukkan rahim juga berlaku kepada orang secara umum dan juga bahkan kepada kaum musyrikin. Dari sini pendapat Ibnu Qayyim lebih kuat bahwasanya Ar-Rahman itu ditinjau dari sifat rahmat yang ada pada zat Allah, disebut sifat zatiyah. Ar-Rahim terkait dengan Allah merahmati kaum mukminin terkait dengan sifat fi'liyah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ar-Rahman menunjukkan sifat zatiyah, adapun Ar-Rahim menunjukkan sifat fi'liyah. Fi'liyah itu apa ibu? Fi'liyah maksudnya Allah berbuat kepada makhluknya. Allah berbuat kepada makhluknya ya. Allah berbuat kepada makhluknya. Ya, jadi ini pendapat kedua. Pendapat ketiga ini juga dinukil oleh para ulama dalam kitab Tafsir At-Tabari. Pendapat ketiga bahwasanya Rahman terkait dunia dan akhirat. Ar-Rahman adalah rahmat Allah di dunia dan akhirat. Adapun Ar-Rahim terkait rahmat Allah pada hari kiamat kelak.
pada hari kiamat. Ini pendapat untuk juga mengkhususkan rahim. Ini mirip dengan pendapat pertama, bahwasanya ar-rahim hanya khusus orang beriman, tetapi pada hari kiamat, pembicaranya khusus pada hari kiamat. Namun ini juga pendapat kurang kuat karena dalam banyak ayat terkait hari kiamat Allah menyebutkan nama Ar-Rahman, ya. Allah menyebutkan nama Ar-Rahman, ya. Seperti Allah mengatakan wa khasya'atil aswatu lir-Rahman, maka suara-suara pada tunduk pada hari kiamat kepada Ar-Rahman, ya. Dan banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Ar-Rahman terkait dengan hari kiamat, ya. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Bahwasanya seluruh yang di langit dan bumi akan datang pada hari kiamat kelak menuju Allah, menuju Ar-Rahman sebagai hamba. Jadi wallahu alam bisawab, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat kedua. Ini yang lebih kuat, pendapat Ibnu Qayyim, bahwasanya kalau terpisah maka Ar-Rahman maknanya kalau digabungkan Ar-Rahman Ar-Rahim, maka Ar-Rahman terkait sifatnya Allah pada zatnya, Ar-Rahim terkait Allah kasih sayang kepada hambanya. Terlepas yang dikasih sayang adalah orang non-muslim atau orang kafir atau orang beriman, tentunya beda-beda nanti ketika hari kiamat. Memang rahmat Allah hanya khusus kepada orang beriman, karena orang kafir akan diadab. Orang kafir akan diadab. Di dunia pun rahmat Allah berbeda-beda. Rahmat ada yang spesifik, ada yang khusus, ada rahmat umum. Seperti Allah menyebutkan dalam hadis bahwasanya laisa ahadun asbara ala syai'in yu'dhihi min Allah. Tidak ada yang lebih sabar daripada Allah atas gangguan yang menimpanya. Allah kemudian mengatakan, orang-orang mengatakan Allah punya anak, itu mengganggu Allah, sementara Allah kasih rizki sama mereka. Sementara Allah kasih rizki sama mereka. Menunjukkan rahmat Allah mencakup orang beriman maupun orang kafir di dunia. Tapi ketika hari kiamat, rahmat Allah khusus buat siapa? Buat orang-orang beriman. Kemudian juga rahmat Allah terkait dengan orang beriman, kalau Allah kasih rizki, dia semakin dekat dengan Allah. Terkadang Allah kasih berupa rizki kepada orang kafir, mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini bisa dipahami Ibu? Ya, nanti lihat pas ujian, ya. Kalau pengakuan tidak cukup, harus ada pembuktian. Sudah, ya? Baik. Ada pendapat yang mungkin saya boleh katakan pendapat keempat, ya. Pendapat keempat menyatakan, ya, pendapat keempat terkait Ar-Rahman dan Ar-Rahim, bahwasanya idza ijtama'a, kaidah idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ini pendapat keempat ditulis oleh sebagian ulama zaman sekarang. Mereka mengatakan Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua lafal. Dua lafal yang jika berpisah maka kedua lafaz tersebut maknanya sama. Maka keduanya sama maknanya. Dan jika bergabung, jika dua lafal tersebut bergabung, maka masing-masing beda maknanya dengan yang lain. Masing-masing beda maknanya dengan yang lain. Ini kaidah, dan seperti dalam syariat banyak contoh, ya, contoh dalam syariat. Contoh misalnya albir wa taqwa, albir wa taqwa. Albir wa taqwa kalau disebutkan sendiri albir, kalau digabungkan, jika digabungkan albir maksudnya kebajikan, melakukan kebajikan. Taqwa maksudnya meninggalkan maksiat. Ini contoh.
Seperti firman Allah, wa ta'awanal birri wat taqwa. Hendaknya kalian tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Ditolong menolong dalam melakukan kebajikan dan tolong menolong dalam meninggalkan maksiat. Tetapi kalau disebut saja albir, maka albir yang mencakup takwa. Dua-duanya maknanya sama. Kalau disebut takwa saja, maka mencakup albir. Misalnya saya mengatakan, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Apa maksudnya saya hanya bilang tinggalkan maksiat saja, atau saya juga suruh melakukan ketaatan? Dua-duanya kan? Ketika saya bilang bertakwalah kepada Allah, maksudnya tinggalkan maksiat juga dengan melakukan apa? Ketaatan. Itu kalau saya sebut takwa sendiri. Kalau saya sebut takwa sendiri, berarti takwa juga mencakup albir. Kalau saya sebut albir juga berarti mencakup apa? Ketakwaan. Tapi kalau saya gabung dua-duanya, maka albir punya makna spesifik, at-taqwa punya makna spesifik. Ini agak susah dikit Ibu ya. Terutama yang sudah apa? Yang sudah udzur syar'i. Jadi dalam syariat ada dua lafal. Lafal itu kalau disebut sendiri mencakup yang lainnya. Tapi kalau disebut gandeng, maka masing-masing punya makna yang spesifik. Maka kalau bertemu malah berpisah, kalau berpisah malah bergabung. Kalau bertemu dua lafal itu maka berpisah maknanya. Kalau dia berpisah maka bergabung maknanya mencakup. Contoh seperti gini. Lagi ya selain misalnya miskin dan fakir. Fakir miskin. Sering dengar kan? Fakir dan miskin. Fakir kalau disebut sendiri, fakir ya miskin ya fakir, tidak ada bedanya. Kalau saya mengatakan, bantu orang miskin. Berarti kalau orang fakir kita bantu juga enggak? Sama, karena fakir sama miskin sama saja. Tapi ketika digabungkan fakir miskin, maka ada makna spesifik. Seperti Allah berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sungguhnya sedekah itu, zakat itu untuk fakir dan miskin. Ternyata kalau digabung, maknanya beda. Maknanya beda. Fakir maknanya adalah penghasilannya lebih parah dia. Penghasilannya kurang dari setengah kebutuhan. Kurang dari setengah kebutuhan. Misalnya dia kebutuhan 4 juta, ternyata gajinya 1 juta. Ini fakir atau miskin? Fakir. Kalau miskin itu penghasilannya adalah sama dengan atau lebih setengah kebutuhan. Jadi kalau fakir miskin, orang punya penghasilan 2 juta, kebutuhannya 4 juta, fakir atau miskin? Fakir. Miskin. Karena dia penghasilannya setengah dari kebutuhan. Kalau kebutuhan dia 4 juta, penghasilannya 3 juta, fakir atau miskin? Miskin. Karena lebih dari setengah. Kalau kebutuhannya 4 juta, penghasilan 500 ribu? Fakir. Kalau kebutuhannya 4 juta, penghasilan 10 juta? Kaya. Bukan fakir, bukan miskin. Maksud saya ini contoh dua kata yang kalau disebut salah satu maknanya tidak ada bedanya. Tapi kalau sebut dua-duanya, masing-masing punya spesifik. Faham? Contoh lagi yang berikutnya, misalnya Islam dan iman. Islam dan al-iman. Antum orang Islam, ya orang Islam. Orang mukmin. Memang Islam dan iman kalau dipisah, maka maknanya sama saja. Tapi kalau digabung beda. Kalau digabung Islam ini amal zahir. Amal zahir. Kalau iman, amal batin. Apa amal? Batin, keyakinan. Seperti dalam hadis Jibril. Ketika Jibril bertanya, Rasulullah kabarkanlah, wahai Muhammad kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah menafsirkan Islam dengan rukun Islam. Kemudian rukun Islam terkait dengan salat, zakat, puasa, haji. Ketika Rasulullah ditanya, ya Muhammad kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah mengabarkan tentang amal batin. Iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, Rasulnya, hari kiamat, takdir. Ya ini amal batin. Tapi kalau dipisah, Islam sama dengan iman. Di antaranya, menurut pendapat ini seperti sebagian nama-nama Allah, seperti itu juga sebagian nama-nama Allah. Mereka bilang seperti contoh Ar-Rabb dan Al-Ilah. Ar-Rabb dan Ilah ini kalau masing-masing spesifik, kalau disebut gabung maknanya spesifik, tapi kalau pisah maknanya sama saja. Seperti Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Seperti misalnya kata mereka Al-Khabir dan Al-Alim. Kata mereka ini nama-nama,
kalau dipisah sendiri-sendiri, maka al-khabir ya alim, al-alim artinya khabir. Tapi kalau gabung baru ada nama makna spesifik. Sama dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim ini kalau disebut Ar-Rahman saja ya sama dengan Ar-Rahim. Kalau disebut Ar-Rahim saja sama dengan Ar-Rahman. Tapi kalau digabung baru ada makna spesifik yang tadi kita sebutkan di awal, 3 pendapat tadi. Al-Khabir, Ar-Rabb dan Al-Ilah. Ini pendapat. Ada makalah ilmiah oleh Syekh Dr. Khalid bin Muhammad Ar-Rabah ya, di salah seorang dosen di Jami'ah Al-Majma'ah di Zulfi, nulis tentang masalah ini bahwasanya di antara nama-nama Allah yang kalau dia disebut sendiri mencakup makna yang lain, tapi kalau gabung maknanya jadi berbeda adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini pendapat. Baik, kita lanjut. Paham sini Ibu? Sudah Ibu? Ngerti? Kita lihat pas ujian ya. Baik. Sekarang ada faedah. Allah mengkhususkan nama Ar-Rahman terkait Arsy. Pengkhususan nama Ar-Rahman terkait Arsy. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma stawa 'alal 'arsy Ar-Rahman." Tsumma stawa 'alal 'arsy Ar-Rahman fas'al bihi khabira. Kemudian juga dalam ayat yang lain, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yang pertama surat Ar-Rahman ayat 50, surat Al-Furqan 59, ini 25 ayat 59. Saya bacakan. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dalam waktu 6 hari. Tsumma stawa 'alal arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy, kemudian kata Allah Ar-Rahman, yaitu Ar-Rahman yang beristiwa di atas arsy. Kemudian juga dalam surat Toha, kalau salah 5, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Surat Toha ayat 5. Kalau ini surat Toha 20 ayat 5. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Faedah, Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, setelah Allah menyebutkan Allah menciptakan langit dan bumi apa di antara keduanya, baru Allah mengatakan Allah beristiwa di atas arsy. Itu setelah seluruh proses penciptaan, Allah beristiwa di atas arsy. Yaitu seluruh makhluk di bawah arsy. Seluruh makhluk di bawah arsy. Karena arsy adalah makhluk tertinggi. Arsy adalah makhluk tertinggi ya. Karena kita tahu bahwasanya langit 7 lapis, bumi, kemudian langit tebalnya 500 tahun perjalanan, kemudian dalam sebagian riwayat setelah langit ada yang kosong atau ada ruangan yang juga perjalanan 500 tahun perjalanan, kemudian langit kedua juga 500 tahun perjalanan, kemudian berikutnya ada perantara antara langit kedua dan ketiga. Langit ketiga juga 500 tahun perjalanan, kemudian ada perantara antara 500 tahun perjalanan juga langit ketiga, langit keempat. Makanya disebut samawat mutafasilah. Bahwasanya langit itu tidak langsung langit pertama, langit kedua nempel, tapi langit pertama kemudian jarak, langit kedua jarak sampai langit ketujuh. Langit ketujuh, setelah itu ada air, setelah air baru kemudian ada arsy. Jadi arsy adalah makhluk yang tertinggi. Allah beristiwa di atas arsy.
Setelah Allah ciptakan langit dan bumi dengan bersama isinya, maka Allah beristiwa di atas arsy, kata Ibnu Katsir, untuk menunjukkan Allah mengatur seluruh yang di bawahnya. Allah mengatur seluruh yang di bawah arsy dan dia berada di atas. Semua makhluk yang semua manusia, hewan, laut, ikan, hewan, semuanya ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Dan Allah berada di atas arsy, di luar alam semesta, dan Allah mengatur seluruh apa yang di bawahnya. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 3 ya. Di antaranya Quran surat 10 ayat 3. Kata Allah, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy." Dialah Rabb kalian Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, kemudian beristiwa di atas arsy, yudabbirul amr. Kemudian Allah mengatur segala urusan. Allah mengatur segala urusan. Jadi semua yang di bawah Allah, Allah yang atur. Ya. Sama dalam banyak ini surat, dalam juga surat yang sama, surat Yunus ya. Dalam surat Ar-Ra'd surat 13 juga sama ya. Kata Allah, "Tsumma stawa 'alal arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma yudabbirul amr." Dalam surat Ar-Ra'd juga 13 ayat 2 ya. Allah juga berfirman dalam surat As-Sajdah, surat 32 ayat 5, kata Allah, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Dialah yang mengatur segala urusan dari langit sampai ke bumi ya. Jadi semuanya Allah atur. Baik. Ini di antara faedah Allah menyebutkan Ar-Rahman beristiwa atas arsy. Bahwasanya seluruh proses setelah proses penciptaan Allah beristiwa di atas apa? Arsy. Kemudian kenapa disebut Ar-Rahman secara spesifik? Di antara faedahnya adalah untuk memberi ketenangan kepada makhluk bahwasanya meskipun Allah Maha Tinggi, Maha Hebat, Maha Kuat, tapi Allah Maha Penyayang. Untuk menenangkan makhluk bahwa Allah meski Maha Tinggi, namun Dia Maha Penyayang. Karena kesannya kalau sudah Maha Tinggi, kalau manusia kalau sudah tinggi biasanya sombong atau tidak? Sombong. Allah Maha Besar, Allah Maha semuanya, Allah juga Al-Mutakabbir, dia kalau mau Allah juga Maha Besar, mau bilang Maha Sombong terserah karena semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi meskipun demikian Allah Maha Penyayang. Beda kalau manusia sudah tinggi biasanya sombong, biasanya angkuh, apalagi tidak ada yang menyamainya. Benar atau tidak? Nah, kalau dia paling jago dia sombong, kalau dia yang paling ganteng dia sombong, kalau dia paling cantik dia sombong. Tapi kalau ada yang cantik sama dia jengkel. Manusia seperti kalau dia paling kaya angkuh. Setiap dia memiliki sesuatu yang paling dia angkuh, paling tinggi, maka dia merendahkan. Dan dia akan jauh dari orang-orang di bawahnya. Adapun ketika Allah Ar-Rahman, maka Allah dia Maha Tinggi namun dia Maha Penyayang. Subhanallah. Dia Maha Tinggi namun dia Maha Penyayang. Ya. Ini faedah pertama, ini faedah kedua. Kalau dia Maha Penyayang berarti dia akan mengurusi seluruh makhluknya. Jika Allah Maha Penyayang, Dia akan urus seluruh makhluknya. Meski makhluk yang paling tidak dihargai oleh manusia seluruhnya. Makhluk yang paling mungkin dihinakan. Allah tahu tentang seluruh makhluknya, bahkan Allah akan urusin. Bahkan daun, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak daun yang jatuh kecuali Allah mengetahui. Tapi faedah berikutnya yang keempat, ya. Bawahnya disebut nama Ar-Rahman karena datang dalam sebagian hadis untuk menunjukkan rahmat Allah
apa namanya mendahului murkanya. Rahmat Allah mendahului murkanya. Jadi hukum asal Allah Maha Penyayang dalam hadis, dan ini terkait dengan arsy. Saya bacakan ya dalam hadis. Inna Allah kataba kitaban qabla an yakhluqal khalq. Allah mencatat suatu tulisan sebelum Allah menciptakan makhluk. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Fahuwa maktubun indahu faqal arsy, dan ditulis di sisi Allah di atas arsy. Jadi ada Allah bikin statement dan itu tulisan di atas arsy, tulisannya bahwasanya rahmatku mendahului apa? Kemurkaanku. Maka ini membuka pintu rahmat bahwasanya seorang jangan pernah suudzon sama Allah. Apapun dia, sebejat apapun, tapi kalau dia kembali kepada Allah, maka rahmat Allah akan menyambutnya. Maka Allah akan menyambutnya dengan rahmatnya. Karena itu tertulis rahmat Allah mendahului murkanya, ya. Tertulis di mana? Di kitabnya di arsy. Ya. Tertulis di sisi Allah di atas arsy. Ini makanya disebut Ar-Rahman karena ada tulisan di sebuah catatan Allah di atas arsy. Tulisannya sungguhnya rahmati sabaqat ghadabi, ya. Rahmati sabaqat ghadabi. Yaitu maknanya rahmatku mendahului apa? Murkaku. Kemudian di antara faedah, ya, karena hanya Allah yang di atas arsy, maka menggunakan nama Ar-Rahman karena semua makhluk tidak boleh bernama dengan Ar-Rahman, ya. Karena Allah yang Maha Tinggi, maka pas nama Ar-Rahman yang tidak boleh bagi makhluk. Taib, paham Ibu? Jadi karena Allah di atas arsy, ya, dialah Maha tertinggi dan dia di luar daripada makhluknya. Allah di atas arsy, di luar alam, ya. Karena dahulu Allah sendirian tanpa alam, kemudian Allah ciptakan alam. Ketika ciptakan alam, alam di luar Allah, alam di luar zat Allah. Berarti Allah di luar alam. Kalau di luar alam berarti ke arah luar. Berarti Allah Maha tinggi. Faham? Di luar Allah sendirian enggak? Di luar sendirian tanpa alam. Kemudian Allah ciptakan alam. Ketika Allah ciptakan alam semesta, dalam zat Allah atau di luar zat Allah? Di luar. Kalau di luar Allah berarti kan Allah di luar alam, ya enggak? Luar alam mana? Ke dalam atau keluar? Kalau kita keluar alam, ke dalam apa keluar? Keluar, ke arah atas atau ke arah bawah? Ke arah atas, ke arah keluar alam. Berarti Allah di luar alam, berarti Allah di atas alam semesta, yaitu di atas arsy. Taib, ini mirip dengan ketika Allah menyebut tentang hari kiamat, ya. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut tentang hari kiamat, Allah menggunakan nama Ar-Rahman. Ya. Karena hari kiamat adalah hari yang sangat mengerikan sehingga seorang sangat mudah takut pada dirinya dan takut kebinasaan. Namun Allah sebut Ar-Rahman agar orang beriman tenang bahwasanya meskipun hari tersebut sangat dahsyat, tapi Allah adalah Ar-Rahman, ya. Saya bacakan seperti ayat, ya. Seperti Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 85, "Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda." Hari di mana Ar-Rahman mengumpulkan orang-orang bertakwa sebagai tamu yang terhormat. Ya. Semua orang takut hari kiamat, para nabi pun ketakutan. Tetapi Allah menyebutkan nama-nama Ar-Rahman ketika terkait dengan hari kiamat. Karena saat itulah orang-orang beriman benar-benar mengharapkan rahmat Allah. Sehingga mereka meskipun dalam ketakutan, mereka masih memiliki harapan. Berbeda kalau hari kiamat Allah tidak menyebutkan nama Ar-Rahman, hanya mengatakan Allah Al-Jabbar, Allah adalah Al-Qawi yang maha kuat, Al-Qahar, ya. Orang ketakutan. Hanya takut murni. Tapi ketika Allah menyebutkan namanya Ar-Rahman terkait dengan hari kiamat, maka orang beriman masih punya apa? Harapan. Bahwasanya meskipun hari tersebut sangat dahsyat, tapi Allah Maha Penyayang. Sama dalam surat Maryam ayat 93,
In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Seluruh yang di langit dan di bumi akan datang kepada Ar-Rahman pada hari kiamat sebagai hamba. Dan ini banyak dalam Al-Qur'an ya. Seperti tadi, wa khasyatil aswatu lirrahman, maka seluruh suara akan tertunduk. Tidak ada yang berani ngomong ketika pada hari kiamat. Tunduk kepada siapa? Kepada Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Dan kita semua sangat berharap kasih sayang Allah ketika pada hari kiamat. Kita ingin aib kita ditutupi, kita ingin kita diampuni, ya. Kita ingin kita dimasukkan surga, berbagai macam harapan kita kita utarakan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berhak untuk kita berharap darinya karena Allah adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman di hari yang sangat dahsyat. Saya katakan ini mirip seperti Allah menyebutkan nama Ar-Rahman ketika bercerita tentang hari kiamat. Paham Ibu ya? Karena hari kiamat apa sangat dahsyat, membuat orang bisa jadi selalu suudzon, tapi ketika disebut Ar-Rahman, maka seorang akan menjadi punya harapan, terutama orang bertakwa ya. Contoh misalnya dalam surat Maryam ayat berapa tadi? Ya, 85 ya. Contoh ayat berapa? 85 sama berapa? 93 ya. Sebenarnya surat An-Naba 37-38. Surat An-Naba 78 ayat 37 sampai 38. Saya bacakan. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman la yamlikuna minhu khitaba. Tuhan yang melihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya yang Maha Pemurah Ar-Rahman. Mereka tidak dapat berbicara dengan dia pada hari kiamat, semua enggak ada yang berani ngomong. Tapi Allah sebut dia adalah Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa. Pada hari kiamat ketika ruh yaitu malaikat Jibril dan seluruh malaikat berdiri bersaf-saf. La yatakallamuna illa man adzina lahu ar-Rahman. Tidak ada yang berani bicara kecuali yang diizinkan oleh siapa? Ar-Rahman wa qala suhaba. Ini hari kiamat ngeri. Tetapi Allah memberi sifat dia dengan apa? Ar-Rahman. Ya. Jadi untuk agar meskipun hari sangat mengerikan, seorang masih bertakwa kepada Allah dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu, bahan ujian semakin banyak ya. Hah? Terlalu tepat ya, itu dia. Makanya itu. Terus bagaimana? Mau diulang lagi? Saya minta maaf kepada ibu-ibu ya, kepada bapak-bapak juga. Mohon maaf. Nanti kalau putar rekamannya YouTube bikin 0,5 kecepatannya. Jadi biar bisa paham. Baik. Sampai sini Pak Ibu? Kita lanjut ya. Sekarang kaidah-kaidah terkait rahmat Allah. Ya. Pertama, rahmat Allah rahmat Allah ada yang umum, ada yang khusus, terbagi dua. Ada umum, ada khusus. Adapun rahmat umum terkait kehidupan dunia, terkait kebutuhan-kebutuhan makhluk di dunia. Di dunia. Seperti saya mengatakan, Rasulullah bersabda, la ahada asbaru ala adhan yasma'uhu minallah azza wa jalla. Tidak ada yang lebih sabar atas gangguan yang dia dengar daripada Allah.
Innahu yusyriku bihi, mereka mensekutukan Allah. Wa yaj'alu lahul walad. Orang-orang menjadikan Allah punya anak. Innahu yusyraku bihi, dia disekutukan dan dikatakan Allah punya anak. Allah paling marah ketika Allah dikatakan punya anak. Kata Allah, yastumuni bani Adam walam yakul lahu dzalik. Syatamani ibnu Adam walam yakul lahu dzalik. Anak Adam mencaciku dan tidak pantas baginya. Adapun dia mencaciku, dia mengatakan anna liya waladan, saya punya anak. Allah tidak suka dibilang punya anak, karena kalau bilang Allah punya anak berarti keesaan Allah hilang. Tetapi meskipun demikian, thumma huwa yu'afihim wa yarzuquhum. Meskipun mereka bilang Allah punya anak, Allah tetap, mereka syirik, Allah tetap memberikan mereka kebutuhannya, kesehatannya, dan Allah kasih rizki. Ini di antara rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya rahmat umum. Rahmat apa? Umum, yaitu tentang kebutuhan di dunia. Allah kasih rizki kepada orang musyrik. Orang musyrik diberi rizki. Bahkan terkadang orang musyrik berdoa dikabulkan. Karena terkait dengan kebutuhan dia. Mungkin dia musyrik berdoa minta sembuh, Allah kasih sembuh ya. Adapun rahmat khusus yaitu untuk orang-orang beriman. Untuk orang-orang beriman. Cara meraihnya dengan takwa. Nah, rahmat khusus ini ciri-cirinya apa? Rahmat khusus ini menambah takwa. Kalau dikasih oleh Allah berarti menambah apa? Kedekatan kepada Allah. Cara meraihnya dengan takwa. Caranya banyak untuk meraih rahmat Allah, seperti Allah berfirman, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ya. Quran surat 7 ayat 56. Orang yang baik dirahmati Allah. Orang yang ihsan, yaitu yang baik, suka menolong orang lain, dirahmati Allah. Ayat 56. Iya, surat Al-Araf. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Kata Allah, rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang suka berbuat baik, suka nolong orang, tentunya yang ikhlas ya. Contoh juga mendirikan salat, membayar zakat, dan taat kepada Rasulullah dirahmati ya. Quran surat 24:56. Yaitu yang salat, bayar zakat, dan taat kepada Rasulullah akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh diraih dengan takwa. Contoh juga misalnya Allah berfirman dalam dengar Al-Quran dengan menyimaknya ya. Contoh Quran surat 7 ayat 204, yaitu menyimak Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Jika dibacakan Quran maka dengarlah dan simaklah. Semoga kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti ini banyak menunjukkan bahwasanya dengan takwa akan dirahmati. Wa atiullah war rasul la'allakum turhamun. Taatlah kepada Rasulnya, semoga kalian dirahmati. Ya. Seperti mengikuti Al-Quran, fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ikutlah Al-Quran, kalian akan dirahmati. Ya, dan ini banyak ya. Istighfar dirahmati dalam surat An-Naml 46. Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Kalau kalian istighfar akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Quran surat 27 ayat 46. Istighfar. Oke, Ibu, kalau sering istighfar akan dirahmati oleh Allah. Istighfar dengan kualitas, yaitu berharap diampuni, berharap ditutup aib-aibnya. Ya. Ya. Di antaranya mendamaikan, damai. Quran surat 49 Al-Hujurat ayat 10. Ya. Berdamai. Jangan ribut mulu ya. Damai. Kata Allah, innamal mu'minuna ikhwatun, sungguhnya orang-orang berimanlah saudara. Faslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah di antara saudara kalian yang bertengkar. Wattaqullah, bertakwalah la'allakum turhamun, semoga kalian dirahmati. Maka
yang mendamaikan dan yang mau diajak damai, ini akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapain kita ikut ego kemudian kita lepas dari rahmat Allah? Kalau kita ingin dirahmati Allah, kita harus lawan ego. Kita mau damai supaya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam Al-Qur'an semua. Dalam hadis juga ada contoh dalam hadis ya. Ini dalam Al-Qur'an, dalam hadis contoh saya tambahkan. Misalnya salat 4 rakaat sebelum asar. Kata Nabi SAW, rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah merahmati seorang hamba yang salat asar sebelum salat asar 4 rakaat. Salat 4 rakaat sebelum salat asar akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau ingin dirahmati salat 4 rakaat sebelum asar. Kemudian juga di antaranya salat malam sama pasangan. Istri dibangunin salat, suami dibangun apa? Salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an qama minal laili fa shalla. Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun malam kemudian salat. Wa aiqadha ahlahu fa shalat. Kemudian dia bangunkan istrinya untuk salat, fa shallat. Maka istrinya pun salat. Fa in abad, kalau istri tidak mau bangun, nadhaha fi wajhihal ma, maka dipercikan air di wajah istri. Laki-laki seperti ini dirahmati. Yang bangunkan istrinya untuk apa? Salat. Ya kalau enggak punya istri ya sudah, bangunin siapa? Dan sebaliknya, rahimallahu imra'atan, semoga Allah merahmati seorang wanita, seorang istri, qamat minal lail, bangun malam, kemudian dia salat. Wa aiqadhat zaujaha, kemudian dia bangunkan suaminya, fa shalla. Kemudian suaminya pun salat. Fa in aba nadhahat fi wajhil ma. Kalau suaminya enggak mau bangun, dia percikan air di wajah suaminya. Kata Rasulullah SAW, fa in shalla ya jami'an, kalau dua-duanya salat, kutiba minadz-dzakirin Allah katsiran wa dzakirat, maka keduanya dicatat sebagai para lelaki yang banyak mengingat Allah dan wanita yang banyak mengingat Allah. Maka di antara ingin dapat rahmat Allah supaya rumah berkah, bangun malam ya. Jangan bangun malam nonton bola, nonton sinetron, enggak. Bangun malam untuk salat. Hidup ini kita cari rahmat Allah. Dan masuk surga dengan apa? Rahmat Allah. Maksudnya kalau rahmat kita dapat rahmat banyak, surganya tinggi. Ya. Kalau istrinya percikan haid boleh. Sama ya. Kalau suaminya enggak salat dia yang dapat dirahmati. Kalau suaminya bangun dia dapat rahmat. Tapi dengan lembut ya, bukan dengan gayung ya, dengan sayang gitu. Ulang lagi. Air ya, bukan dengan kopi, air. Kita mau dirahmati Allah ya, begitulah. Ya, berjuang, saling kerjasama untuk dekat dengan Allah Subhanahu taala. 4 rakaat bisa 2-2, bisa 4 langsung. Seperti sholat asar juga. Niatnya yang beda. Ya. Taib. Yang kedua, ya. Rahmat Allah ya lebih besar dari rahmat ibu. Rahmat ibu kepada anaknya. Makanya Allah mengatakan, wa huwa arhamur rahimin. Arhamur rahimin. Dialah Allah yang Maha Penyayang dari orang-orang yang menyayangi ya. Ya, khairur rahimin dalam ayat yang lain, anta khairur rahimin. Khairur rahimin. Engkau adalah yang penyayang yang terbaik. Khairur rahimin artinya penyayang terbaik. Arhamur rahimin yang paling sayang di antara yang menyayang. Maksud saya, ketika seorang memikirkan hidup ini yang sayang sama dia banyak, istrinya sayang kepada dia, anaknya sayang kepada dia, orang tuanya sayang kepada kawannya sayang, tapi kasih sayang Allah lebih daripada mereka semua. Ya. Siapapun yang sayang sama kita masih kalah dengan sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun yang sayang sama kita, dia manusia, suatu saat dia bisa tinggalkan kita, suatu saat dia kurang dalam menolong kita, tapi kalau Allah tidak akan demikian. Allah lebih tahu mana yang terbaik bagi hambanya. Ketika seorang berdoa pun tidak dikabulkan, itu karena Allah sayang sama dia. Karena di balik itu mungkin kalau dikabulkan, mungkin dia lupa, mungkin dia apa, mungkin dia tidak mendekatkan dirinya kepada Allah lagi. Tapi intinya Allah lebih sayang kepada seorang daripada ibunya kepada dirinya sendiri. Makanya Umar bin Khattab ketika hadis Umar bin Khattab ketika Nabi melihat ada seorang ibu menyusui anaknya, kata Rasulullah, "Atarawna anna hadhihi taridatan waladaha finnar?" Apakah menurut kalian ibu ini akan lempar anaknya ke api? Kata para sahabat, tidak mungkin. Bagaimana seorang ibu akan lempar anaknya ke api? Kata Nabi, "Allah arhamu bi ibadi bin hadhi bi waladi." Allah lebih sayang kepada hambanya daripada
seorang ibu ini kepada anaknya. Kenapa? Di antara logika yang menunjukkan hal ini karena kita ciptaan Allah. Sang kreator lebih sayang kepada kreasinya. Adapun ibu kita ya memang dalam perut ibu kita dari hasil pembuahan ayah dan ibu, tetapi kita sekedar numpang. Yang bikin sebenarnya siapa? Allah. Yang bikin bentuk fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Allah bentuk sesuai dengan bentuk yang Allah kehendaki. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Allah bentuk kalian. Yang meniupkan ruh juga siapa? Allah. Jadi yang lebih sayang adalah Allah. Ini sangat mudah. Tinggal seorang husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara logika. Yang kedua, misalnya ibu sayang sama kita, tapi suatu saat kita ribut sama ibu. Ibu terkadang tidak memaafkan. Terkadang tidak maaf, terkadang marah. Tapi Allah Subhanahu wa taala kita membangkang seperti apapun, kalau kita kembali langsung dimaafkan. Bahkan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lebih sayang daripada hambanya. Makanya ketika kita tahu Allah, ini di antara faedah, ketika kita tahu Allah yang Maha Penyayang, maka kita senantiasa husnudzon, berbaik sangka. Nabi Ayub ketika berdoa, dia mengatakan apa? Massani ad-dur wa Ayyub idnada rabbahu anni massani ad-dur. Ketika Nabi Ayub berdoa kepada Rabbnya, dia berkata, anni massani ad-dur. Ya Allah, sungguh aku ditimpa dengan penderitaan, wa anta arhamur rahimin, dan engkau Maha Penyayang. Maka Allah pun kabulkan. Ya, dia berdoa dengan husnudzon. Siapa yang lebih sayang kepada saya daripada engkau? Istriku pun masih kalah, keluargaku masih kalah, semua yang paling sayang adalah engkau. Maka Allah kabulkan. Demikian juga, Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakan, Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, huwar rahman, dialah ar-rahman yang Maha Penyayang, amanna bihi, kami beriman kepadanya, wa alaihi tawakkalna, dan kepada Allah kami bertawakal. Kita bertawakal kepada siapa? Kepada zat yang paling sayang sama kita, yang paling tahu kemaslahatan kita, yang Maha kuat, yang bisa ngurusin kita. Itulah tempat kita bertawakal. Maka salah kalau kita bertawakal kepada makhluk. Bertawakallah kepada yang Maha Penyayang. Wa tawakkal 'alal azizir rahim. Bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Penyayang. Maka ini perlu kita tahu bahwasanya kasih sayang Allah lebih daripada kasih sayang makhluk. Kemudian yang berikutnya, Allah mewajibkan rahmat atas makhluk. Allah mewajibkan dirinya untuk sayang kepada makhluk. Bukan wajib secara Allah wajib sayang sama kita, enggak. Memang Allah kalau mau siksa kita, Allah enggak ada masalah. Dia mau bikin apa terhadap makhluknya. Tapi Allah mewajibkan dirinya untuk sayang kepada makhluk. Kataba ala nafsihi rahmah. Kata Allah, kataba ala nafsihi rahmah. Allah mencatat atau mewajibkan dirinya untuk rahmat. Surat Al-An'am ayat 12. Kataba ala nafsihi rahmah. Allah mewajibkan dirinya untuk rahmat. Demikian juga dalam surat Al-An'am 54. Kata Allah Subhanahu wa taala, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah mencatat rahmat, wajib untuk rahmat. Ya, dia wajibkan atas dirinya kepada orang-orang beriman, kepada makhluknya. Di antara bentuk rahmatnya, annahu man amila minkum su'an bijahalah, siapa yang melakukan dosa, summa taba min ba'dikum, dan bertobat, maka Allah akan ampuni. Allah wajibkan untuk mengampuni hambanya yang bertobat. Tidak ada yang mewajibkan Allah untuk rahmat. Tidak ada yang mewajibkan Allah untuk kasih surga bagi orang beriman. Allah mewajibkan dirinya sendiri. Dia punya aturan untuk dirinya sendiri. Saya wajibkan diri saya untuk merahmati orang yang bertobat. Saya mewajibkan diri saya untuk memberi surga bagi orang yang beriman. Itu tidak ada yang mewajibkan. Beda dengan Mu'tazilah, ya, yang mengatakan memang wajib bagi Allah secara zatnya, bukan Allah mewajibkan dirinya sendiri. Tapi sebenarnya masih panjang, tapi waktu sudah habis. Sampai sini saja Ibu-ibu. Saya khawatir kalau semakin panjang soal ujian semakin banyak. Tapi demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.